Anda kembali di Prime News, pemirsa. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mendorong agar hak angket tidak hanya digelar untuk pemilu presiden, namun juga digelar untuk pemilu legislatif. Said Iqbal mengklaim suara milik Partai Buruh hilang di sejumlah tempat pemungutan suara di daerah pemilihan seperti Kalimantan Barat, Jawa Barat, hingga Deli Serdang. Hal itu disampaikan Said Iqbal saat para buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, depan Istana Negara Jakarta Kamis siang. Salah satu tuntutan para buruh yakni ditegakkannya pemilu bersih, menyoroti terjadinya kecurangan pemilu legislatif di sejumlah daerah yang merugikan Partai Buruh. Said Iqbal juga mempertanyakan keabsahan formulir C1 yang tidak berhologram, sehingga dicurigai dapat diduplikasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan suara Partai Buruh di sejumlah TPS berkurang seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Jawa Barat, hingga Deli Serdang. 20.000. Tritura, 3 tuntutan rakyat. 1, turunkan harga. 2, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 3 adalah tegakkan pemilu bersih. Teroroti Partai Buruh yaitu pemilihan legislatif, curang dan kotor pemilihan legislatif. Untuk pemilihan presiden kami menyerahkan pada mekanisme yang ada. Kenapa? Yang pertama, pertanyaannya, hasil atau C1 yang benar itu yang mana? Nggak ada hologramnya, semua orang bisa menduplikasi. Maka terjadilah antara Sirekap, real count, dan kawal pemilu maupun data-data lainnya ada kesimpang siuran. Di Kalimantan Barat, suara DPR RI Partai Buruh turun 4.000 suara. DPRD Provinsi Jabar 13, Dapil Jabar 13 turun ratusan dan kami jumpa ini di ribuan TPS. Sementara dikutip dari laman detik.com, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengkritisi usulan Capres 03 Ganjar Pranowo terkait pengguliran hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Yandri mengatakan aneh bila hanya Pilpres saja yang dipermasalahkan terkait usulan hak angket Pilpres ini. Dia juga menegaskan PAN pasti akan menolak usulan tersebut. Pemirsa, ramai Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan kepada partai pengusungnya dan partai pendukung Anies Caimin untuk mendorong DPR menggunakan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Selain itu ada juga dorongan hak angket digulirkan bukan saja terkait Pilpres namun juga Pileg. Untuk membahasnya sudah bergabung malam ini melalui sambungan daring ada Mas Viva Yoga Mauladi dan juga selaku Wakil Ketua Umum PAN dan juga ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Malam. Assalamualaikum, Mas Heranov, Mas Ray. Ya, waalaikumsalam, Mas Viva. Partai Anda tidak sepakat dengan angket, tapi malah sepakat dengan angketnya Pileg. Bisa dijelaskan, Bang Mas Viva? Di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20A Ayat 2 ada fungsi-fungsi DPR yang memiliki hak, salah satunya adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Di Undang-Undang MD3 juga dijelaskan bahwa fungsi hak angket itu merupakan hak konstitusional anggota DPR dalam rangka untuk menyelidiki undang-undang atau kebijakan pemerintah dalam hal ketika ada potensi kecurangan yang berdampak penting, strategis, dan berdampak luas buat masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang ini problemnya adalah wacana untuk menggulirkan hak angket, bagi kami tidak ada masalah karena itu hak konstitusional. Tetapi tidak ada urgensinya dan tidak penting gitu loh. Baik. Pertanyaannya adalah, kok cuman Pilpres saja, padahal Pileg kan juga satu kesatuan dengan 5 surat itu. Jadi kalau kemudian untuk mencari kebenaran dan keadilan, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu kan sudah mengatur mekanisme, tata cara, prosedur ketika terjadi ada potensi penyimpangan atau kecurangan yang bersifat administratif, Bawaslu yang menyelesaikan. Ketika ada potensi kecurangan dari etika penyelenggara, itu DKPP yang menyelesaikan. Ketika ada persengketaan perselisihan hasil pemilu, itu di Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara itu belum selesai. Ya. Sebagian masih ada di tingkat kecamatan, PPK, dan di tingkat kabupaten. Bayangkan Mas, mereka saksi partai untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden berjibaku berjuang dalam rangka untuk mendapatkan
proses pengamanan suara, kemudian ini ada wacana untuk melalui jalur politik gitu loh. Jadi seakan-akan apa ya, proses untuk penguatan demokrasi itu kemudian dipertanyakan karena di Undang-Undang Nomor 7 sudah jelas bahwa ketika ada hal yang menyangkut tentang kecurangan, potensi penyimpangan, ya itu sudah ada di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 itu. Jangan melalui jalur politik. Tetapi kalau melalui jalur politik, silakan saja. Toh sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang secara resmi menyatakan akan menggunakan hak angket DPR RI. Jadi kami memonitor perkembangan, kami lihat bagaimana dinamika selanjutnya dalam proses politik saat ini. Artinya sikapan sampai detik ini mengatasi adanya pengguliran hak angket itu ya, menghadapi itu dengan mendorong angket pemilu dari pileg begitu ya Mas Viva, tidak hanya pilpres saja. Porsinya mana yang lebih banyak kecurangan pemilunya? Sikap dari PAN, mau pemilu legislatif, mau pemilu presiden, kalau menggunakan jalur politik, yaitu menggunakan hak angket, itu boleh, tapi tidak ada urgensinya karena proses pelembagaan demokrasi yang ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan sudah tertata dengan rapi. Apa tidak digunakan sebagai upaya hukum dengan bukti-bukti material dalam rangka apa? Untuk membangun pemilu yang luber, jurdil, bermartabat dan berintegritas gitu. Baik, Anda berarti menyadari juga ya di lapangan Mas Viva, tadi kita putarkan informasi awal, Partai Buruh saja ya tadi mengklaim suara mereka kosong, hilang di Deli Serdang, di Jawa Barat, di Kalimantan Barat. Artinya memang ada permainan di bawah begitu ya, di pileg ini, jual beli suara Mas Viva. Soal Sirekap memang kita memahami banyak kekurangan, tetapi jangan lupa bahwa proses penentuan perolehan suara tidak didasarkan pada Sirekap. Proses untuk penghitungan suara didasarkan pada rapat pleno berdasarkan penghitungan manual. Sirekap itu adalah informasi sementara yang tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam penentuan penghitungan suara. Penghitungan suara itu nanti di KPU berdasarkan rapat pleno, berdasarkan penghitungan manual. Jadi ketika ada masalah dengan Sirekap, saya rasa dicatat saja dan nanti akan kita adukan dari TKN, dari DPP PAN juga sama, kita mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan hilangnya suara di beberapa dapil dan itu juga kita juga kena dampaknya gitu loh. Bukan hanya partai yang lain, kita juga kena dampaknya dan kita catat seluruhnya hasil Sirekap ini yang tidak sesuai dengan proses penghitungan untuk sementara ini, tapi kita juga menyediakan formulir C1 sebagai dasar hukum ketika nanti terjadi perselisihan dalam penghitungan suara di rapat pleno KP. Gitu, baik, Bang Rey, menanggapi soal hak angket ini, apakah tepat rasanya juga digulirkan menyasar ke dugaan kecurangan dari pileg, Bang Rey? Iya, cocok aja. Tinggal sekarang Bung Pipa kita dorong untuk menandatangani usulan hak angket ya. Segera aja gitu. Tapi masalahnya PAN belum menggulirkan angket di DPR, Bang Rey. Ya masalahnya koalisi dari Prabowo masih belum mau angket di DPR. Ya ini kan usulannya PAN. Gimana sih? PAN mengusulkan jangan hanya angket pilpres, tapi juga angket legislatif. Cocok. Kalau begitu kan tinggal kita dorong Bung Pipa untuk segera tanda tangan hak angket legislatif, gitu loh. Bukan setuju, mempertanyakan kenapa hanya pilpres saja yang dipersoalkan, kenapa tidak pileg juga, gitu loh. Jadi kan ini kesannya kan main-main jadinya gitu, padahal kan antara pileg dan pilpres kan satu kesatuan, tapi yang diributkan itu hanya pilpres. Ada sebagian wacana dari masyarakat karena ada potensi kalah terus masuk ke jalur politik melalui hak angket gitu. Jangan sampai seperti itu, Mas Ray gitu. Kalau begitu, nah kalau begitu kan soal orang melihatnya kan, orang melihatnya pilpres itu penting, legislatif belum. Ya sudah kita dorong sama-sama itu.
Oke. Gitu. Tapi ini kan masih wait and see, Nah, kalau Bang Rey. PAN merasa legislatif itu harus ikut, ayo dua-duanya juga kita masukkan gitu loh. Oke. Kalau dari Ya PAN menolak untuk hak angket, PAN menolak hak angket itu karena tidak ada urgensinya gitu. Ada lembaga-lembaga negara yang kebentuk undang-undang, Ya. ada Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi. Kenapa nggak pakai jalur itu? Kenapa harus melalui langkah politik gitu loh? Harus langkah-langkah hukum lah, diselesaikan secara adat dulu ya itu kan? kan orang kan beda Baik. cara melihatnya, Bung Pipa ya kan. Orang melihat kenapa angket itu? Karena masalahnya bukan pada angka-angka. Ya. Masalahnya bukan pada kecurangan teknis. Masalahnya adalah ada dugaan keterlibatan presiden di dalam hal pemenangan paslon tertentu. Jadi kewenangan apa bagi DPR untuk bisa memanggil presiden mempertanggungjawabkan dugaan itu? Nggak ada yang tersedia kecuali angket gitu loh. Selain angket, interpelasi. Nah oleh karena itu ya silakan saja kalau ada partai-partai yang merasa bahwa tindakan presiden selama pilpres itu merugikan mereka dan mereka anggap sudah pada tahap abuse of power gitu. Itu kan soal cara baca. Nah tinggal nanti dibuktikan. Makanya menurut saya lebih baik sama-sama didorong. Bung Pipa juga dorong aja hak angketnya gitu. Supaya nanti sama-sama dibuktikan apakah hal itu terjadi benar-benar seperti yang disangkakan atau tidak. Sebab kan kemudian mau ikut dorong atau nggak ikut dorong kalau misalnya diputuskan di paripurna diterima, toh itu mengikat semua DPR gitu loh. Nah menurut saya ya, lebih baik syukur-syukur kalau kemudian nanti ya PAN memasukkan persoalan yang berhubungan dengan pileg gitu, tambah hebat lagi gitu loh. Dan semua orang juga merasa memang ada masalah di pilegnya gitu. Nah kalau menurut saya begitu, jadi baik PAN maupun mungkin partai-partai yang lain sama-sama dorong untuk melakukan angket. Satu angket kepada presiden, satunya mungkin angket kepada KPU. Nah soal apakah angket kepada KPU itu berlaku, memang masih orang berdebat. Tapi kan dicoba nggak apa-apa kan Bung Pipa ya kan. Makanya kan kita dorong Bung Pipa untuk mencoba apakah mungkin KPU itu diangket atau tidak. Ya kita tunggu saja langkah PAN untuk melakukannya gitu. Tapi angket Kalau ini kan PAN bolanya sih di PDIP, menolak. Bang Rey. Kita masih Kalau wait and PAN see itu juga. Ya silakan. tidak ada urgensinya Mas Rai untuk angket itu. PAN akan menempuh jalur legal formal berdasarkan undang-undang pemilu, ada Bawaslu, ada DKPP, ada Mahkamah Konstitusi. Itu yang akan kita gunakan. PAN tidak akan menggunakan hak angket dan tidak ada urgensinya soal itu. Itu kan idenya dari PDI Perjuangan. Sampai sekarang pun PDI Perjuangan juga belum mengajukan secara resmi. Ya kan? Ya kalau begitu kita biarkan saja PDI, Nasdem, PKS sama apa namanya koalisi PDIP. Apa satu P3. lagi ini bukan PDI, PKS, Nasdem sama dengan PKB untuk melakukan angket. Nah begitu di paripurna kita berharap Bung Pipa juga ikut tanda tangan setuju. Kan supaya jadilah ini kan angket ini ya kan. Ya tapi saya merasa kayak Nasdem, P3, kemudian PKB, genetikanya kan DNA-nya kan partai pemerintah gitu loh. Kalau partai pemerintah kan tetap komitmen dengan pemerintahan yang sekarang. Apa iya mereka menggunakan hak angket untuk soal itu? Ya kan? Itu kan juga satu persoalan juga kan buat mereka kan. Karena mereka sudah berkomitmen akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya Oktober 2024. Nah, persoalan penyelenggaraan pemilu ini kan, itu kan tanggung jawab dari pemerintah sekarang gitu loh. Kalau mereka berkomitmen, ya gunakan saja jalur-jalur resmi sesuai dengan undang-undang pemilu. Ada Bawaslu, ada DKPP, ada Mahkamah Konstitusi. Itu juga mengungkap fakta tentang kebenaran dan keadilan karena jelas berdasarkan kepada landasan hukum. Ada bukti-bukti material yang harus dibuktikan di situ. Jadi saya rasa tidak ada nilai politisnya, tapi itu adalah benar atau salah gitu, bukan suka atau tidak suka gitu. Ya, PAN juga tidak melihat adanya cawe-cawe Pak Jokowi ya ke pemilu ini, Bang Mas Viva. Halo, gimana? Ya, saya mau nanya ke Mas Viva, Bang Rey, soal apakah PAN sepakat dengan tadi Anda katakan, Bang Rey, ada cawe-cawe terhadap Pilpres dan juga Pileg mungkin? Kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ada pasal yang menyatakan Presiden boleh ikut berkampanye, tetapi kan Pak Presiden tidak menggunakan haknya untuk berkampanye. Gitu. Kalau soal cawe-cawe, ya silakan saja dibuktikan gitu loh.
kan ini kan tafsir dan narasinya macam-macam soal cawe-cawe itu. Selama ini kan banyak sekali yang mendiskreditkan presiden, kemudian membuat narasi-narasi dan argumentasi seakan-akan itu adalah bagian dari abuse of power dari seorang presiden. Buat kami, ya silakan saja menafsirkan itu, tapi kami melihat bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan lancar, meskipun juga ada beberapa kendala yang harus diselesaikan dan disempurnakan untuk masa depan. Dan kita menginginkan bahwa pemilu itu adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang tertuang di Undang-Undang Pemilu. Itu yang harus kemudian kita terapkan pelaksanaannya. Pak Rey, Anda melihat seberapa besar peluang koalisi Anies, koalisi Ganjar untuk menggulirkan hak angket di parlemen nanti? Kan setidaknya kan sudah ada 4 partai. Kalau 4 partai itu dihitung kan 295. Lebih besar dari koalisi pemerintah yang sekarang, cuma 261 kursi. Ya kan? Kalau ditambah oleh Bung Pipa 296. Kalau Bung Yandri masuk 297. Ya, malah tahu waktu bertambah. Karena kan dulu juga pernah angket kan. Angket Bank Senturi kan juga salah satunya diinisiasi oleh PAN seingat saya kan. Padahal PAN juga bagian dari koalisi pemerintah saat itu. Dan angket DPT juga begitu kan dulu. Banyak partai-partai yang bergabung dengan pemerintah juga nggak strike dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU, lalu diangket. Yang diangket kan bukan KPU tapi pemerintah. Nah sekarang juga begitu. Yang disebut oleh Bung Pipa tadi semuanya benar, nggak ada yang nggak benar. Nah cuman ada persoalan, bagaimana kalau presiden yang dianggap melakukan pelanggaran? Gitu. Gimana memanggilnya? Ya nggak ada. Cara memanggil dia itu ya pakai angket. Sebab kalau pakai Komisi 2, ya nggak mungkin Komisi 2 memanggil presiden kan. Nah hak angket itu nanti akan dilihat gitu. Apakah terbukti atau tidak? Itulah makanya dibuat dulu hak angketnya. Ya semua sekarang masih ya omon-omon. Jadi nanti di angket itu baru diperiksa dugaan-dugaan itu dengan data-data macam-macam dan sebagainya. Tentu dengan memanggil semua pihak yang dianggap relevan dengan persoalan ini gitu loh. Nah kalau sekarang sih PAN bisa mengatakan ya nggak ada urgensinya. Iya tentu bagi PAN nggak ada urgensinya. Tapi kan bagi yang lain mau ada urgensinya. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya dorong aja dulu. Ya kan, mana tahu betul-betul ada sesuatu yang diharapkan seperti di dalam angket itu ya dapat ditemukan gitu. Yaitu soal tata cara bagaimana presiden menggunakan kekuasaannya secara tidak sah untuk kepentingan elektoral, mana tahu. Dan ini kan penting bagi kita untuk di masa mendatang, sehingga dengan begitu kita bisa mencermati ya kan pola yang sebaiknya keterlibatan presiden aktif ya kan di dalam pelaksanaan pilpres gitu. Hal yang sama nanti kita bisa terapkan di pilkada-pilkada. November 2024 kita udah pilkada. Kalau kita tidak betul-betul mengawasi yang seperti ini, saya sih melihatnya potensial model ini akan di copy paste di pilkada-pilkada, sehingga mungkin akan marah pembagian bansos ya begini gitu. Yang ya dicari celah-celahnya lah di aturan itu gitu. Nah, makanya menurut saya ini penting dalam perang. Ada alat tawar politik tidak yang membuat ini maju mundur, Bang Rey, kalau kita nantikan pertemuan antara JK dengan Megawati yang belum terwujud, itu bagaimana? Ya mungkin tentu ada ya. Bagaimanapun karena ini langkah politik, ya mungkin selalu ada nuansa itu gitu. Cuman kalau saya lihat, ini kekhawatiran mereka itu bukan pada politiknya, tetapi implikasi hukum. Ya, ini penglihatan saya ya. Mungkin orang-orang yang mau tanda tangan ini rada-rada sedikit agak menahan diri. Mana tahu nanti tiba-tiba dipanggil lah. Inilah, itulah kan. Modelnya udah begitu sekarang kan. Yang enak itu cuma Bung Pipa kan. Karena apapun omongannya mungkin nggak akan dipanggil ya kan. Kalau kita yang di luar ini jangan salah ngomong loh. Harus hati-hati betul mengeluarkan kata-kata itu. Kalau nggak panggil gitu kan. Dan sebagainya. Saya lihatnya bukan karena faktor politiknya. Politiknya kuat, tapi ada pertimbangan karena ya mereka mungkin merasa akan ada kasus-kasus yang diangkat dan seterusnya. Itu yang mungkin membuat orang per orang agak relatif hati-hati kalau mau melangkah ke arah situ gitu. Baik. Jadi Mas Viva makanya kalau menurut saya lebih kontekstual, lebih konstitusional kalau melalui jalur hukum dalam rangka untuk pengembangan
politik hukum di Indonesia. Ini proses penghitungan suara belum selesai, kemudian ada dugaan potensi kecurangan, penyimpangan, ya silakan saja dikumpulin. Nanti akan diproses di Bawaslu, kalau menyangkut soal etika di DKPP. Nanti kalau soal perselisihan hasil pemilu, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kita kemudian kita menyatakan bahwa Pak Presiden itu cawi-cawi dan segala macam. Buktinya mana? Itu akan menimbulkan sebuah hal yang sangat detail dan harus ada bukti-bukti materialnya gitu. Jadi kalau kemudian berdasarkan kepada narasi, tafsir, itu saya rasa nanti akan bersifat multi interpretatif. Kalau menurut Partai Amanat Nasional ya tidak ada urgensinya untuk melakukan hak angket, meskipun hak angket itu adalah hak konstitusional anggota DPR. Makanya kami akan memonitor dan melihat perkembangan. Karena sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang secara resmi mengajukan hak angket. Dari tim Amin, PKB, Nasdem, PKS setuju hak angket, tapi menunggu sikap PDI Perjuangan, gitu. Tapi PAN bakal tanda tangan tidak di DPR? Bung Pipa ya. Tadi ditanyakan oleh Bung Pipa, mana datanya? Ya nggak mungkin datanya ada kalau nggak ada angketnya. Maka angket dulu. Nanti data-data itu akan dipaparkan di angketnya. Lalu diuji tuh, benar nggak di data-data. Kan kalau disebutkan sekarang misalnya efek dari bansos itu mengakibatkan kalau kata Kompas 51 juta orang sekian memilih paslon tertentu. Itu kata Kompas. Kan nggak bisa kita uji tuh. Hanya saling buat diskusi kita aja yang saling klaim macam-macam. Nah oleh karena itu harus kita buat forumnya. Apa forumnya itu angket untuk membuktikan bahwa bansos itu memiliki efek elektoral. Nah itu makanya menurut saya ini semua omon-omon kalau kita nggak masukkan ke angket. Yang ada adalah saling curiga. Anda nggak sah, ya kami sah. Ya, gitu aja nanti selama 5 tahun. Nah oleh karena itu dorong angket, diselesaikan di angket. Itulah forum paling bermartabat untuk menguji apakah presiden benar-benar terlibat dalam Pilpres ini atau tidak. Ya, terakhir Bang Rey dan juga Mas Viva, apakah angket ini akan melegitimasi hasil pemilu nanti? Singkat saja. Bang Rey duluan. Ya, banyak tafsir sih hak angket tidak bisa merubah hasil keputusan pemilu. Dan ini menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan politik rakyat. Kalau menurut Partai Amanat Nasional, proses-proses hukum yang ada di undang-undang itu yang harus dilalui dalam rangka untuk apa? Memperkuat proses legitimasi hukum yang nanti juga akan berimbas kepada siapapun yang terpilih di dalam penetapan rapat pleno KPU, itu akan memberikan legitimasi politik yang kuat sebagai produk dari pemilu yang bermartabat. Nah, kalau kemudian masuk ke langkah politik, nanti jadinya bukan benar atau salah, tapi suka apa tidak suka. Mungkin juga ada benar atau salahnya, patut tidak patut. Jadi sangat multitafsir. Jadi menurut kami, dalam rangka untuk pendewasaan politik rakyat, ya sesuai dengan undang-undang lah kita berpatokan. Dan sampai saat ini sekali lagi belum ada partai politik pun yang mengajukan secara resmi. Dan kami akan memonitor dan menunggu dinamika politik selanjutnya. Ya, silakan Bang Rey terakhir. Iya, saya setuju dengan Bung Pipa. Makanya sebetulnya kalau kita setback sedikit, mestinya pernyataan Bung Pipa itu diingatkan kepada Presiden agar beliau lebih menahan diri, menjadikan beliau sebagai negarawan, pengayom bagi semua kandidat, ya kan, supaya Pilpres kita nggak punya masalah sesudahnya gitu. Tapi kalau Presiden kelihatan punya kecenderungan pada paslon tertentu, lalu tidak cuti, tetapi kemana warawiri dan sebagainya itu makan bakso dengan calon tertentu saja, dan ketua umum partai tertentu saja gitu, ya tentu saja orang mempersoalkan itu sesudahnya gitu. Nah oleh karena itu ya harus kita tanggung bersama kenapa dari awal kita nggak cegah presiden itu supaya tidak terlalu banyak cawe-cawe dalam Pilpres yang diduga menguntungkan paslon tertentu gitu. Baik, kita akan tunggu wujudnya seperti apa nanti di DPR, apakah jadi angket atau tidak. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya malam ini bersama kami di Prime News. Sama-sama. Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.